Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana darsunal yaum? Quran? Al-Hadis. Oh. Naqashir bi Kurdish. في آية أخي نحن الآن من السنة الميلادية التاريخ تاريخ كم؟ 20 من سبتمبر من سبتمبر سنة 2023 ميلادية. نعم. ونحن سنتعلم التفسير في سورة ياسين الآية 37 إلى الآية 40. وقبل أن نحتوى إلى درسنا هذا هيا بنا نقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم كيف الدعاء قبل تعلم التفسير القرآن؟ Doa. Allahumma doa untuk baca Al-Quran itu ada kalamun apa itu? Itu sudah dibuka belum itunya? Alas patah tak ada make muka beresot alas hijau nah. Tafaddal ahad minkum an yaqra hadhil ayat. Anta ya man ismak Khairun Anwar. Nah, maksudnya situ aman. Afwan. Khairun Anwar. Saya qira Al-Qur'an surah Yasin 37 ila 40. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslakha minhun nahara fa idahum والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله. Jazakallahu khairan wa sadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Man yutarjim? Wajud at-tarjamah hunak? Ma fi tarjamah. Ma fi. Ayya. Awalan al-ayah as-sabi wa 30 ماذا يبحث؟ ماذا تبحث؟ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum. Kaifa tutarjim? Man yastati an yutarjim wa ayatul lahum. Dan
dan ayat ayat tanda-tanda kebesaran Allah Allah lahum bagi mereka. Anta tasati an taqra al-istimrar hada wa ayatul lahum alal mana? Alal qudratil azimati. Jadi tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik. Alal qudratil azimati allati tadullu ala qudratillahi al-azimah. Maksudnya tanda-tanda kebesaran itu ya atas kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah yang sangat agung, yang sangat besar. Itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kafir semestinya mereka bisa melihat itu. Tanda kebesaran itu ada di mana? Al-lailu naslahu. Al-lailu naslahu. Malam menanggalkan. Minhu darinya an-nahara siang. Ya. Makna naslahu nufassilu, melepas diri dari siang hari. Ya. Al-murad min dzalik anna hunaka ayatullah al-azimah li jami'il kuffar wa jami'il musyrikin allati tadullu ala qudratillahi ta'ala wa hiya anna al-lail yufassilu minhu an-nahara. Paham? Paham? Ayo. Tashilan liwat tafhiman lakum sa'antik bilogatil Indonesia. Jadi ada ciri-ciri kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya ya, diperhatikan betul, dilihat betul, diteliti betul oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Ya, atas kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu adanya malam yang menggantikan siang. Adanya malam yang melepas siang menjadi malam. Ya. Adanya malam mengganti siang, siang mengganti malam. Ya. Pergantian siang ke malam, malam ke siang. Itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya mereka beriman dengan itu. Fa idzahum mudlimun, maka ya mereka semuanya menjadi kegelapan, dalam kegelapan. Fa idzahum mudlimun dakhiluna fid dolam yadkhuluna fi halid dolam fid dulumat yadkhuluna fid dulumat. Artinya mereka orang-orang yang mereka orang-orang yang kafir itu dengan pergantian siang
oleh malam itu mereka menjadi gelap, dalam kegelapan. Dakhiluna fid dolam, masuk ke dalam kegelapan, ya, masuk menjadi gelap. Tadinya terang, kemudian tiba-tiba menjadi gelap. Tadinya bisa melihat, tiba-tiba jadi tidak bisa melihat atau meraba apa-apa dengan penglihatan. Nah, jadi adanya siang dan malam itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita renungkan, kita syukuri kepadanya. Itu nikmat yang besar. Tanda-tanda kebesaran Allah yang lain apa? Wasyamsu tajri, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ma makna asyamsu? Matahari. 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 Tajri. Tajri itu apa? Ma makna tajri? Ya, jaryun sobah. Kama qala ma irama, jaryun sobah. Hah? Al-ghina min umairama tuh. Jaryun sobah. Ayo. Lari pagi. Berlari. Jaryun itulah lari. Nah, wasyamsu tajri, dan matahari berlari. Artinya berjalan cepat. Lari itu berjalan cepat. Berputar, berjalan dengan cepat. Itu disebut dengan jari. Dan asyamsu tajri, matahari itu berjalan cepat. Ila akhirih min jumlatin. Nah, min jumlatil ayat lahum, ya. Ini asyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim ini merupakan ayat yang tergabung di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayatul lahum al-lailu naslahu minhun nahar. Nah, artinya apa? Artinya matahari berjalan cepat itu merupakan ayatul lahum, tanda kebesaran bagi Allah, mereka. Nah, semestinya mereka begitu, menjadi tanda kebesaran. Oh, matahari ya tiap hari berjalan terus dari timur ke barat, keluar meletak, begitu indah pagi-pagi, ya, mentari pagi, masya Allah, nikmat benar itu. Apalagi kalau ngelihatnya dari mana? Dari laut, pinggir laut itu, pantai Matahari. Pernah belum? Ustaz pernah tuh berangkat jam 2 malam dari sini, kemudian jam 2 malam, jam 12 malam, sampai sana jam 3 lah. Kemudian jam 4, jam 5, pas habis subuh itu tuh mulai keluar mataharinya, masya Allah. Luar biasa bagusnya, indahnya itu, ya, masya Allah, ya. Nah, tadi apa yang sebelumnya itu, ayat sebelumnya apa tuh? Ayatul lahum. Wa ayatul lahum, yang sebelumnya sekali tuh. Wa ayatul lahumul ardul maitatu, yang di atas ya itu ada, ya. Jadi kebesaran Allah itu adalah dihidupkannya bumi yang sudah mati. Bumi atau tanah yang sudah gersang itu dihidupkan kembali, pohon-pohonnya jadi hidup kembali dengan diberi hujan, ya. Yang kedua itu tadi, yaitu malam menggantikan siang, siang menggantikan malam. Kemudian yang ketiga, tanda kebesaran Allah itu adalah asyamsu tajri, matahari berlari atau berjalan dengan cepat. Nah, itu. Bagaimana
bahwa matahari itu sebagai tanda kebesaran dari Allah. Emang kenapa? Dia berjalan cepat limustaqarril laha. Ya, limustaqarril laha. Pada tempat peredarannya. Pada tempat peredarannya. Ai ilaihi la tatajawazuhu. Apa makna dalik? Ai ilaihi la tatajawazuhu. Yakni dia berjalan cepat tuh, dari timur ke barat, ya, berjalan cepat. Kemudian nanti ada lagi dari timur ke barat lagi, besok begitulah terus berputar-putar terus berjalan, ya. Oke. Dan berjalannya itu limustaqarrillaha, pada tempat peredarannya. Ai ilaihi la tatajawazuhu. Dia berjalan cepatnya itu pada tempatnya, tidak pernah melanggar. Apa pernah melihat matahari melanggar gitu, tiba-tiba dia nyenggol apa gitu. Dia tetap berjalan cepat itu sebetulnya, cuman kelihatan oleh kita aja ya, kendor itu. Padahal dia cepat sekali itu. Berputarnya itu cepat sekali, berjalannya cepat sekali ya. Maka di sini disebutkan tajri. Tidak pernah keluar dari garis edarnya. Kalau di garis edarnya itu di sini, ntar ke situ lagi. Kalau ke sini ya ke tidak pernah melanggar. La tatajawazuh. Kok bisa begitu ya? Terus siapa yang ngatur ini? Kan begitu. Semestinya mereka bertanya, lah ini sehebat itu matahari, siang jadi malam, malam jadi siang, matahari beredar berjalan dengan cepat, ya, dari timur ke barat, kemudian sembunyi, dari timur ke barat keluar lagi. Semestinya kalau yang punya akal pikiran yang hebat, dia akan bertanya-tanya, ini hebat seperti itu, siapa ini yang ngaturnya? Kan gitu ya. Apa ngatur sendiri? Nah, itu kata siapa? Kata teori evolusi. Segala sesuatu jadi sendiri. Pernah nggak ngelihat mobil yang jadi sendiri? Kan? Nggak pernah kan? Pasti ada yang membuatnya. Pernah nggak melihat buku atau spidol yang jadi sendiri gitu? Jadi sendiri. Ada nggak? Nggak pernah. Ini pasti ada yang membuatnya. Coba tanyakan sama mereka, ada nggak sesuatu yang jadi sendiri? Nggak ada. Tapi anehnya ketika mereka ujungnya itu berteori bahwa teori evolusi itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan dirinya sendiri. Oke, barulah jadi manusia. Nah, manusia juga dulunya bungkuk begitu, kemudian bodoh, nggak tahu cara bikin rumah, apalagi mobil. Sekarang semakin canggih, semakin modern, semakin milenial, sehingga bisa bikin kapal terbang, gitu ya. Itu menurut mereka terjadi dengan dirinya sendiri, berevolusi terus jadi manusia. Kamu setuju nggak kira-kira bahwa kita ini berevolusi tadinya dari kera? Kalau kamu setuju berarti kamu anak atau nenek moyang kamu adalah kera. Setuju nggak? Nggak. Nenekmu mana? Ada di sana kebun binatang. Ada uang.
Ya. Ternyata setelah diteliti itu ada misling. Ya. Ada misling evolusi antara kera ke manusia umpamanya. Kera itu kan tangannya tangan, kakinya juga tangan, ya kan? Kenapa kok jadi kaki gitu? Dilihat dari fosil-fosil yang ada di dunia ini, nggak menemukan tahapannya, itu tidak ditemukan. Ternyata kera zaman dulu dengan zaman sekarang sama begitu. Ya kan? Manusia zaman purba dengan manusia zaman sekarang sama. Itu beda cuman bentuk-bentuknya aja. Mungkin kalau dulu ya karena nggak pernah mandi sehingga kelihatan begitu hitam dan sebagainya ya. Sekarang juga sama, kalau nggak pernah mandi mah sama dengan kera ya. Masih ada nggak di sini di pesantren yang masih manja? Ya, mandi jarang. Nah, itu ya. Jadi fosil manusia dulu dengan sekarang sama. Fosil kera dulu dengan sekarang sama. Loh, kapan ininya berubahnya kalau gitu? Kalau tadinya kera jadi manusia, berarti kera sudah tidak ada dong. Semestinya, ya kan? Karena sudah berubah menjadi manusia. Tapi kera masih banyak sekarang ini. Kemarin aja Ustaz waktu jalan-jalan ke situ ke hutan apa itu? Waktu kemarin itu apa? LDK. Itu banyak sekali kera itu. Kera masih banyak. Nggak hilang. Ya. Wa min fa'agshaynahum fahum la yubsirun gitu ya. Jadi tertutup itu. Hatinya ini yang tertutup ya. Hatinya tertutup sehingga otaknya pun jadi ambigu gitu. Jadi dungu. Tidak berpikir dengan sehat. Nah itu ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu merupakan ketetapan Allah yang maha kuat. Al-Aziz itu kuat, maha perkasa, lagi maha mengetahui. Nah, Allah maha perkasa, lagi maha mengetahui. Perkasa dalam masalah apa? Perkasa fi mulkihi. Ya, fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Jadi dia sangat kuat menguasai semuanya. Segala sesuatu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya diberi kekuasaan saja oleh Allah, itu pun tidak banyak ya. Bisa jalan, bisa makan, bisa minum, bisa melihat dan sebagainya, itu semuanya kekuasaan dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuasaan kepada matamu tidak akan bisa melihat. Begitu juga tangan dan sebagainya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa dalam Allah maha kuat dalam penguasaan. Allah maha perkasa dalam kekuasaannya. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Maha mengetahui terhadap apanya? Bi khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya. Artinya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, mulai dari manusia, binatang, pohon-pohonan, malaikat, jin, dan semuanya dari mulai gede, makrokosmos sampai yang kecil yang tidak kelihatan oleh kita, yang disebut dengan mikrokosmos, yang kecil-kecil, bahkan yang gaib, tidak kelihatan oleh kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sami, alim tuh, al-alim. Kamu lagi ngapain? Lagi sembunyi.
Ya, kenapa sembunyi? Biar nggak ada yang tahu. Lah, nggak ada yang tahu siapa. Ada Allah juga selalu mengetahui kita. Walaupun kita sembunyi, walaupun tum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu sembunyi di kotak besi yang tutup dengan kunci yang rapat, tetap aja Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Nah, udah tenang. Ini sudah waktunya mati, tapi malaikat tidak akan bisa masuk nih karena sudah ditutup rapat. Santai. Minum dan makan apel. Makan delima apa apel gitu. Trek dibuka. Tahu-tahu ada yang loncat ngikutin apel yang dimasukin ke sini ya. Krek, malaikat ngikutin apel itu. Ketika makan apel langsung dia dicabut nyawanya. Mati sudah. Jadi Allah itu mengetahui walaupun kita bersembunyi di tempat yang seperti apapun. Ya, karena apa? Karena Allah Al-Alim. Ya, mengetahui apapun yang diciptakannya. Walaupun berada di dasar laut yang sangat dalam sekali, yang hitam ya, gengglem tetap. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. San terjemah tuh tasatila kan la anta terjemah ada anta tasati la wal qamar, dan qamar mana qamar bulan. Nah, ini dari antara ciri-ciri kebesaran Allah juga adalah bulan. Kenapa bulan? Nah, ini dibacanya wal qamaro apa wal qamaru? Qamaro apa qamaru? Qamaro. Kan? Qamaro. Ini di sini kan samsu, tapi di sini kenapa qamaro? Wal qamaro. Ini wasamsu, tapi di sini wal qamaro. Nggak, bisa nggak dibaca wal qamaru? Bisa nggak? Bisa dibaca wal qamaru nggak? Kan? Anda lihat di tafsir itu Al-Jalalain birraf'i wan nasab. Bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab. Jadi dia bisa di wal qamaru, bisa juga qaddarna atau wal qamaro. Kalau kita bacanya wal qamaro. Wa huwa mansubun bi fi'lin yufassiruhu ma ba'dahu, yaitu qaddarnahu. Nah, kenapa dia menjadi mansub wal qamaro? Karena dia itu ya ditafsirkan atau dinasabkan oleh fi'il setelahnya, yaitu qaddarnahu. Jadi seolah-olah begini, wa qaddarnal qamara gitu. Tapi qamarnya didahulukan. Jadi ini maf'ul bih muawwal. Kayak itu. Kenapa bulan? Qaddarnahu, kami tetapkan, kami takdirkan bulan itu. Kalau tadi matahari ditakdirkan untuk berjalan cepat pada tempat edarnya, tidak pernah keluar dari garis edarnya, maka bulan kami tetapkan qaddarnahu, kata Allah, min haitsu masirihi, dari sisi peredarannya. Dari sisi peredarannya. Dalam peredarannya itu ada yang aneh enggak? Kalau kamu ngelihat tiap malam itu bulan keluar, ada yang aneh enggak? Kan?
Kamu melihat ada yang aneh nggak dari bulan itu? Setiap hari keluar, bahkan siang pun masih kelihatan gitu, bulan. Kadang-kadang. Ada yang aneh nggak? Apa yang anehnya? Dan bentuknya Berbeda-beda. berubah-ubah itu. Ya. Kalau matahari berjalan itu tetap aja begitu. Tapi kalau bulan aneh. Berjalan setiap hari berbeda, beda bentuk. Ya kan? Tadinya bulat. Ya. Tadinya bulat. Kemudian agak benjol dikit. Terus lama kelamaan menjadi setengah bulatan. Lama kelamaan terus menjadi sabit. Terus akhirnya tinggal kecil sekali seperti apa? Cincin. Seperti mayang, benar ya? Mayang itu rang-rang apa ya gitu ya? Yang begini sih, ya. Nah itu, nah itu qadarnahu, kami tetapkan bulan itu manazila, manzilahnya, ya bentuk-bentuknya. Manzilah pertama, manzilah kedua, manzilah ketiga. Di hari pertama, manzilah pertama bulan masih bulat. Kemudian terus sampai pertengahan bulan kecil. Dan sampai apa? Sampai pertengahan apa sampai akhir? Pertengahan. Oh, dari kecil dulu ya. Dari kecil dulu semakin besar, semakin sempurna. Setelah sempurna kemudian makin kecil sampai tidak kelihatan. Itu berubahnya bulan setiap hari itu berapa kali perubahan? Ayo, berapa kali perubahan itu? Bulan berapa kali perubahan dalam sebulan? Berapa kali perubahan menurut kamu? Anwar. Berapa kali perubahan? 6. Oh, orang harinya aja berapa? Sebulan berapa hari? 30 hari. Berarti 30 dong. Kata Rasulullah, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Berarti 29 hari. Waqad yakunu, terkadang hakada wa hakada wa hakada. 30 hari. Ya. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Tapi kebanyakannya 29 hari. Ya. Itu bulan Hijriah. Jadi kalau begitu bulan itu berubah-ubah, manazilnya itu berapa manazil tuh? Berapa kali perubahan? 20. Berapa? 20? Dari mana kamu dapat 28? Dari mana? Nah, iya bener, harusnya ada. Ini di sini ada nih. Di dalam tafsir Jalalain. Nah, kalau kamu baca pasti ketemu. Mana? Baca coba. Baca. Nah. Wa isrina Lailah min kulli syahrin. Artinya apa? Mana dalik? 28 perubahan atau manzilah di dalam 28 malam. Bulan terjadi pada bulan perubahan sampai 28 kali perubahan. Loh, harinya 29, harinya 30. Kalau begitu bulan kemana itu yang 2 harinya? Kemana yang 2 harinya? Atau yang seharinya? Kalau harinya 29 berarti itu ada lebih 1 hari atau 1 malam. Bulan kemana itu? Kalau 30 hari berarti
2 malam ya. Kemana itu yang 2 malamnya? Menurut kamu kemana tuh? Kemana? San, ketemu nggak? Apa? Bisa nggak membacanya tuh? Nggak. Wayas tatiru lailataini in kana syahru salasina yauman walailatan in kana tis'atan wa ishrina yauman. Paham? Apa? Mana yastatiru? Yastatiru sater. Kan? Kalau kita artikan mungkin yang lebih tepat itu bersembunyi. Maksudnya bersembunyi dari pandangan manusia. Ya. Bulan bersembunyinya berapa malam? 2 malam kalau sebulan itu 30 hari. Tapi bersembunyi 1 malam kalau 29 hari. Paham? Insyaallah paham. Ya. Al-qamar yastatiru lailataini idza kana syahru salasina yauman wa yastatiru lailatan wahidatan idza kana asyhru tis'ah wa ishrina yauman. Aisyah alam jam berapa? Kurang 15? Kurang 10 menit. Oh 5 menit lagi. Waduh ini 1 ayat lagi dong. Belum ya? Belum selesai. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai kembali ya fi akhiri manazilihi fi ra'yil aini. Sampai kembali di akhir dari manzilah atau bentuk bulannya itu di mana mata hanya melihat kal urjunil qadim, melihat kecil kali beriput, apa namanya, bengkok begini kecil ya. Yang disebut dengan al-hilal kecil ya, kecil kali. Nah itu sampai kelihatan seperti kal urjunil qadim, seperti tandan al-qadim, mayang ya, seperti mayang, tandan mayang. Kalau kamu ya apa sih mayang itu ya, kalau kamu ngelihat itu tuh apa namanya, kelapa atau tandan ya, tandan bukan mayang, tandan. Jadi tandan apa itu yang kayak begini tuh, kayak sabit ya, sabit mungkin sabit, tapi sabit yang kecil kali. Terakhir, lasyamsu yang bagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Oh ya, ada yang adzan ya, lupa. Tunggu dulu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Ya. Lasyamsu yang bagi laha, dan
tidaklah mungkin bagi matahari antudrikal qamara untuk mendapatkan bulan, ketemu bulan. Matahari tidak mungkin bertemu dengan bulan. Nah, bisa bertemu nggak dengan bulan? Tidak ya? Di malam hari, matahari bisa keluar nggak? Nggak akan bisa ya. Ya, di sini tidak mungkin matahari mendapatkan bulan di malam hari. Nah, atau di sini patajtami'u ma'ahu fil laili, berkumpul matahari dengan bulan di malam hari, itu tidak mungkin. La asyamsu yang bagilah antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak mungkin untuk mendahului siang, berlomba dengan siang malam. Malam datang, siang berlomba gitu, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang terjadi adalah bagaimana? Fala ya'ti qabla inqidaih. Malam tidak akan datang kecuali setelah selesai tugasnya. Setelah tugasnya siang. Setelah selesainya siang, yaitu di sore hari, barulah malam datang. Setelah selesainya malam, di waktu subuh, siang datang. Tidak mungkin siang itu datang jam 12 malam. Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Ya. Atau malam datang di jam 12 siang. Itu tidak ada. Ya. Tidak ada. Itu semuanya juga kebesaran dari Allah. Dan apalagi wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu, ya, semuanya itu baik matahari, bulan, bintang, dan segala macam planet yang ada, semuanya bintang-bintang yang ada di langit itu kullun fi falakin, di angkasa, di angkasa, fi falak, di dalam satu bunderan angkasa yang besar sekali yang tidak kita jangkau, ya, hanya Allah yang tahu. Yasbahun, semuanya itu beredar, atau kalau diartikan secara literal, semuanya berenang. Jadi kalau manusia berenangnya di udara. Ini udara kita nih. Ini kita berenang di dalam udara. Kemana saja kamu sedang berenang di udara. Ada aja udara di sini. Tuh. Itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yasbahun. Kenapa yasbahun tidak tasbahu? Ya, karena ini untuk menghormati orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Manusia. Ciptaan Allah, manusia, jin, malah malaikat. Itu semuanya pada berakal. Yang lain tidak berakal. Ya, yang lain tidak berakal. Tapi yang disebutkan di sini, yang berakalnya berarti derajat orang yang berakal itu lebih tinggi dari orang yang tidak berakal. Derajat yang berakal itu lebih tinggi dari yang tidak berakal. Dzalika huwa iktafaina bihadza. Iktafaina bihadza wa insyaallah nastamirru bima ba'd. Wa akhiran aqul lakum ila liqa fil munasabah al-atiyah nata'allam tafsir kaman yaumal khamis, ya. Yaumul khamis. Godan. Insyaallah godan nahnu nalaqi kaman wa aqulu lakum alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.